Pagi, Pak Menteri. Pagi-pagi. Ada agenda apa Pak hari ini Pak? Ya, kita menghadiri opening ceremony dari World Water Forum 2024. Mas, apa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kah? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Setelah Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Mas Wapres Gibran bohong. Mas Wapres Gibran hoax. Ini buktinya. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Gimana Mas Wapres Gibranku yang tersayang? Bohong kan, hoax kan? 19 juta lapangan pekerjaannya. Dulu aja waktu kampanye. Meyakinkan rakyat Indonesia agar dipilih. Berjanji akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Tuh, sampai di Bekasi desek-desekan. 25.000 pencari kerja, sementara pekerjaan yang tersedia sekitar 3 ribuan. Ricuh, rusuh. Nggak lihat itu Mas Gibran, nggak kasihan, nggak merasa bersalah Mas Wapres. Merasa bersalah dong, merasa berdosa dong, kasihan dong. Yang menjanjikan lapangan pekerjaan itu Mas Wapres. Tapi Mas Wapres sendiri yang mengingkari. Tuh, seperti apa itu? Desak-desakannya itu hanya satu kota aja di Bekasi. Gimana di tempat yang lain? Jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia mencari kerja Mas, butuh penghidupan, butuh nafkah. Kalau memang pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, itu artinya pemerintah sudah gagal. Pemerintah sudah melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Sudah ada tuh di Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa nggak mengacu itu? Kalau rakyat kecil hidup harus mengikuti undang-undang. Kalau pemerintah pemimpinnya nggak harus. Mas Gibran, ayo. Nggak harus rakyat itu berdesak-desakan, ricuh, rusuh sampai seperti itunya menderitanya. Ayo, buktikan kalau Mas Gibran nggak hoax, kalau nggak bohong menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Buktikan. Kami sebagai rakyat Indonesia menunggu janjimu sekarang. Tunjukkan kalau nggak bohong, tunjukkan kalau nggak hoax. 19 juta lapangan pekerjaan kita tunggu. Yuk sahabat-sahabatku semua, tolong dibantu share video ini, di-share, like, komen, viralkan video ini biar sampai kepada negara, ke Bapak Presiden, ke Pak Wapres, ke semua institusi pemerintahan pusat. Share biar sampai protes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus pengurus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, sebintaro, setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu.
Karena salaman paling depan semuanya, saya dari Malang Pak, dari Malang Pak gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insya Allah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan dan kemarin khusus datang ke rumah ini. Pak Boy Hendra, mana Pak Boy Hendra ini? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy. Pak Boy Hendra, Pak Sumardi dan Pak Biko. Pagi, jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama, sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid dan besok ini hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat deg-degan nggak Pak itu Pak? Nah kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Jumat, Sabtu, Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang. Dan di antara libur panjang ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama Lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Dan kita berharap ini semua bisa tertangani, kondisinya menjadi lebih baik. Pesan yang kedua, kita semua yang berada di sini adalah keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar kompleks ini. Pendidikan untuk anak-anak lewat keluarga menjadi kunci yang utama. Mari kita perhatikan, insya Allah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu mudah-mudahan di masjid ini juga kita bisa dorong sama-sama penyiapan orang tua kita untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya ketika membicarakan soal pendidikan ke depan, ini pendidikan paling dasar ini.
Kenapa? Hari ini banyak kasus korupsi Bapak Ibu. Betul ya? Ya jangan semua Pak. Nah kalau semua masjid ini kena juga Pak nanti Pak. Jangan semua. Ya Pak Agus Jamil. Ini sahabat saya dari sahabat keluarga dari Jogja nih Pak Agus Jamil yang tinggal di sini juga ya Pak Agus. Pertanyaan ini besar sekali. Saya sering dapat pertanyaan ini Beb. Sudah kuliah tinggi-tinggi masih korup. Kuliahnya tinggi-tinggi masih korup. Gelarnya banyak. Yang terakhir kemarin ditangkap itu hakim Jakarta Selatan. Ketua pengadilan. Motornya banyak sekali Pak. Saya sempat mikir nyetaternya sehari aja nggak selesai Pak itu Pak. Karena 20 sekian Harley Davidson. Lalu ada pertanyaan sederhana, ini orang-orang ini sudah kuliah tinggi-tinggi, kok ya masih korup? Saya sering refleksi Pak sekalian. Kelihatannya bukan masalah di kampusnya ini. Karena kalau di kampus itu diajarinya penelitian, metode ilmiah, menulis paper, itu di kampus. Kalau belajar kejujuran itu mulainya di mana Bapak Ibu? Di rumah, di keluarga Bapak Ibu. Jadi ini salahnya bukan di perguruan tingginya saja. Pondasinya di mana itu? Di rumah. Di pendidikan usia dini. Dan usia dini itu di mana? Dalam kandungan sampai 6 tahun. Disitulah. Jadi saya berharap masjid ini memikirkan secara serius. Karena kita tidak bisa memerangi ini di ujung. Penegak hukum bisa menangkap. Tapi kalau suplainya terus-menerus nggak pernah selesai Pak. Seperti narkoba. Narkoba itu kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana memotong mata rantai, menangkap pelaku distributor, tapi yang sering tidak dikerjakan adalah memotong demand-nya, permintaannya. Selama masih ada permintaan narkoba, maka akan ada supply. Nah, yang dipikirkan selalu memotong supply, nangkap distributor, nangkap bandar. Nah, supply-nya tidak pernah dipikirkan bagaimana demand-nya tidak pernah selama ada permintaan akan selalu ada. Nah, selama kita tidak memotong korupsi ini akan jadi PR. Insyaallah kita semua nanti Bagaimana teman ya? Kiri, kanan, depan, belakang Gibran ini memang selalu dihujat, dikritik, menjadi bulan-bulanan netizen ya. Bagaimana perilaku kekanak-kanakan Gibran ini semakin membuat para netizen itu geram ya. Kenapa? Karena Gibran selalu menunjukkan sikap yang kurang dewasa ya, seperti itu. Bahkan janjinya 19 juta lapangan pekerjaan ini pun menjadi sorotan dan menjadi isu nasional yang ditagih oleh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian?